Oke, kita mulai. Ini agak berat ya kajian hari ini, makanya tadi pemanasannya agak lama. Biar nyambung dulu dengan saya. Cangkir kosong itu tidak bisa mengisi ya, setuju? Harusnya kan cangkir kosong ini harusnya diisi. Saya cuma khawatir aja. Banyak orang yang melakukan aktivitas seolah-olah sedang mengisi orang lain yang kosong. Padahal dia pun menggunakan cangkir kosong. Hanya menggunakan ilmu katanya, ilmu cek yang cenah itu. Apa yang disampaikan orang, disampaikan lagi. Oleh orang disampaikan lagi, terus saja. Ya, yang katanya dikatakan lagi. Jangan-jangan kita selama ini adalah korbannya. Korban dari penuangan cangkir kosong itu. Hanya janji-janji palsu. Hanya ilusi-ilusi yang dia sendiri sebenarnya tidak mengalaminya. Nanti kita buka ya ayatnya. Sebentar. Ini kita bicara dulu cangkir kosong. Setuju ya? Cangkir kosong tidak bisa mengisi. Setuju ya? Gitu. Harusnya kan cangkir kosong diisi kan? Nah ini repot ya. Cangkirnya kosong tapi inginnya mengisi terus. Yang kedua, cangkir kosong itu wadah tanpa isi. Setuju kan? Betul nggak? Wadah tanpa isi. Mohon maaf ya. Sering nggak kita bicara sesuatu nggak ada isinya? Namanya apa itu? Cangkir kosong. Betul nggak? Iya. Sering nggak kita memikirkan sesuatu gak ada isinya? Sering? Iya. Contoh, memikirkan rasa takut. Padahal takut itu hanya fantasi pikiran saja. Karena kita sedang tidak di sini. Kita dibawa pikiran ke masa depan. Karena hati tidak hadir di sini, menolak saat ini, berbohong terhadap saat ini, mengizinkan diri kita dibawa pikiran ke masa depan untuk berfantasi. Akibatnya jadi takut. Padahal yang ditakutkan itu kan sebutnya hanya fantasi pikiran. Yang ditakutkan pikiran itu belum tentu kenyataan loh. Kalau mau pergi takut macet, kan belum tentu jalan macet. Itu hanya takut pikiran aja. Betul nggak? Nah, itu namanya cangkir kosong. Suka memikirkan sesuatu yang kosong-kosong itu. Tapi kalian menganggap itu seakan-akan sebenarnya. Jadi sibuk sendiri. Betul nggak? Oke. Kalian suka nggak? Mohon maaf, tapi ini ya jujur ya. Membicarakan orang. Suka ya? Jujur, bagus ya, bagus. Nah, kira-kira pasti yang dibicarakan bukan kebaikan ya. Jujur nih. Yang kalian bicarakan tentang orang, apakah itu kenyataan yang ada pada orang itu atau pendapatmu terhadap orang? Itu pendapatmu terhadap orang, itu cangkir kosong. Kan itu sebetulnya hanya pendapatmu tentang orang. Rata-rata orang yang suka membicarakan orang lain itu karena mereka tidak kenal yang dibicarakan. Tapi sok kenal. Gini. Ada yang suka membicarakan artis ya? Oke. Kalian kenal gitu? Pernah ketemu? Tahu yang dilakukannya? Tapi kalau kalian sedang bicara kayak yang paling tahu aja. Menurut yang saya baca dari TikTok, menurut yang saya baca dari Facebook, menurut yang saya baca dari Instagram, itu jadi referensi. Padahal semua kan opini. Makanya kita juga kadang-kadang suka aneh. Ketika kita dibicarakan orang tidak siap. Padahal sederhana. Yang dibicarakan orang tentang kita, itu opini pribadi dia. Bukan kenyataan yang ada pada diri kita. Kan yang tahu diri kita, kita sendiri. Tapi suka nggak kita jadi layu dengan dibicarakan orang? Suka? Saya malas nanya sama kalian itu. Jadi ingin bahagia, tetapi hidupnya modal kayak gitu. Betul nggak? Tidak punya pertahanan di sini. Aneh. Bahkan tidak mau jadi diri sendiri, selalu jadi orang lain. Aneh nggak? Aneh. Yang
dibutuhkan dari cangkir kan sebetulnya isinya, setuju nggak? Kan bukan cangkirnya. Ulangi. Yang dibutuhkan dari cangkir itu kan isinya, betul nggak? Kan bukan cangkirnya. Tapi kita selama ini sering terjebak oleh cangkir. Karena cangkirnya diukir pakai macam-macam, kayak cangkir ini, ya, warnanya kuning emas, betul? Lalu tertipu, padahal nggak ada isinya. Kalian tuh kan asal macam-macam gitu, asal cangkirnya segala dipakai, betul nggak? Udah. Walaupun kebohongan yang disampaikan, selalu saja menerima itu, sampai logika kita ini tumpul. Makanya saya berulang kali, sekarang ini kan ada penyakit masyarakat namanya brain rot. Brain rot itu apa? Brain itu otak. Di mana otak masyarakat dunia sekarang mengalami ketumpulan daya kritis. Kenapa? Terlalu banyak melihat kedangkalan dari tontonan-tonton di media sosial. Jujur ya, zaman saya dulu, kalau ditanya sama dosen, misalnya, ya, coba ini artinya apa? Dulu kan kita mikir, zaman saya, kenapa? Nggak ada sumber. Sekarang coba, mahasiswa tanya, ini artinya apa? Langsung dia buka HP, googling. Pokoknya apa yang dikatakan Google, itu dianggap kebenaran. Sehingga keterampilan berpikir orang ini sekarang mengalami ketumpulan. Itu namanya brain rot. Segala-segala kalau nggak ngerti tanya Google. Kalau nggak tanya Google, kalian nggak percaya diri. Akibatnya apa? Nggak mikir. Ini karena nggak mikir, otak kita keterampilan berpikirnya tidak meningkat. Mengerikan sebetulnya. Sangat mengerikan, ya. Dimana orang kehilangan logika. Padahal logika itu adalah kerangka keras yang menjaga struktur. Kalau orang logikanya benar, pasti etikanya akan benar. Logika itu yang bisa menjaga etika. Ketika seseorang sudah tidak berlogika, apapun dogma, doktrin, bahkan yang diucapkan oleh pembohong sekalipun, karena cangkirnya bagus, walaupun kosong, bodong, molongpong, percaya. Sekalipun tidak bisa dibuktikan, percaya. Berulang kali saya sampaikan, ilmu itu harus memenuhi 3 syarat. 1, harus memenuhi syarat koherensi. Ilmu itu disebut benar kalau masuk akal. Ilmu itu disebut benar kalau rasional. Ilmu itu disebut benar kalau memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Karena apa? Alam semesta yang besar ini oleh orang Yunani disebut juga logos. Jadi alam semesta ini logos. Kenapa? Semua ciptaan Allah itu rasional. Dan semua ciptaan Allah memenuhi hukum alam, yaitu sunatullah, hukum Allah itu sendiri. 1. Yang kedua, ilmu itu harus memenuhi asas korespondensi. Harus nyata dan bisa dibuktikan. Makanya kalau tidak nyata dan tidak bisa dibuktikan, hati-hati. Cangkir kosong. Contoh sederhana, betul nggak kata Quran, Allah itu lebih dekat kepada kita melampaui dekatnya urat nadi leher kita? Betul? Betul? Kan kata Allah, wa nahnu aqrab ilaihi min habil warid. Aku amat dekat kepadamu melampaui urat nadi leher, kata Quran. Jujur. Informasi atau pengalaman? Jujur dulu, jawab dulu ya. Itu informasi atau pengalaman? Itu baru informasi.
Setelah kalian membuktikan bahwa dia itu lebih dekat daripada urat nadi lehermu, sudah nyata senyata-nyatanya, sudah melewati ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin, sampai tingkat isbatul yakin, gak ragu lagi, sudah mengalami langsung, sudah merasakan langsung, baru informasi itu menjadi kebenaran. Paham? Makanya cari orang yang bisa membuktikan, bukan cari orang yang bisa membicarakan. Makanya ulama ada dua, ada ulama kata yang katanya, ada ulama karya. Apa yang dia sampaikan dia sendiri sudah membuktikan. Nah, kita tuh nggak bisa membedakan mana ulama kata, mana ulama karya. Apa saja yang dikatakan dianggap kebenaran. Nih saya kasih tahu, sekalipun itu dari kitab suci, kalau belum terbukti menjadi pengalaman pribadi, itu baru informasi. Tetapi yang namanya kitab suci jelas punya kekuatan yang berbeda dengan informasi yang bukan dari kitab suci. Tapi sekalipun dari kitab suci, tetap harus dibuktikan. Paham? Oke. Contoh sederhana lah. Di Quran kan dikatakan begini. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kata Allah di Quran, sesungguhnya orang-orang yang tertutup, kafir itu tertutup, sama saja bagi mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, kan tidak juga akan beriman. Ayo lihat saya semuanya, pakai kewarasan berpikir. Oh, jadi orang-orang yang tertutup tidak akan terbuka kalau cuma dikasih ceramah. Kan gitu maksud ayat itu. Jadi kalau begitu, yang tertutup menjadi terbuka, kata Allah tidak cukup dikasih ceramah, karena ceramah cuma informasi. Berarti untuk membuka yang tertutup menjadi terbuka harus ada action. Harus ada tindakan. Betul nggak? Itu. Makanya cari orang yang bisa membantu kita melakukan tindakan itu, sehingga mata kolbu kita yang tertutup berubah menjadi terbuka. Kan gitu harusnya. Bisa nangkap pesannya? Kan pesannya sedalam itu. Tapi oleh kita dipelintir. Satu, orang kafir adalah orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Ah, sama aja dia mah, dikasih ceramah gak dikasih ceramah juga tidak akan beriman. Kan begitu. Lalu menjadi berburuk sangka pada orang lain. Padahal ayat Quran semuanya adalah untuk diri kita sendiri. Paham? Oke, Bapak Ibu mau buka pintu, ya sudah sampai di rumah. Pintu dalam keadaan tertutup. Ya, langsung aja ceramah. Wahai pintu, menurut ilmu yang saya pahami, katanya untuk membuat kamu supaya terbuka, kamu harus dibuka. Ceramah aja terus. Tapi nggak buka-buka. Itu pintu kebuka nggak? Itu maksudnya. Itu maksud surat Al-Baqarah itu yang ayat yang ke-6 itu. Makanya kita ngaji sana, ngaji sini, dengar sana, dengar sini, kan hasilnya tambah bingung. Betul nggak? Lalu yang terjadi hanya kesombongan, merasa seakan-akan saya sudah isi, padahal yang isinya cangkir kosong. Kok saya udah beragama sekian puluh tahun ya, kok saya nggak sadar-sadar gitu. Tetap melakukan, tetap marah sama orang, tetap kesel sama orang, tetap jengkel sama orang, gitu nggak ibu bapak? Gitu apa tidak? Tapi nggak mau jujur. Ah, udah lanjutkan. Cangkir itu dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan dari cangkir? Isinya, bukan cangkirnya. Setuju ya? Oke. Cangkir itu kulit, setuju ya? Oke.
Oke. Cangkir itu bungkus, setuju ya? Jadi kalian kalau beli jus, Pak beli jus, jus nanas, jus nanas Pak, jangan pakai gula, jangan pakai es, jangan pakai cangkir. Jadi cangkir perlu nggak? Perlu, ya. Tetapi yang dibutuhkan dari cangkir itu adalah isinya. Sebetulnya cangkir ini yang dibutuhkan ruang kosongnya. Nggak ada orang minum cangkir, betul nggak? Semakin besar ruang kosong pada cangkir ini, semakin besar dia bisa menampung isi, semakin mahal cangkir. Betul nggak tidak? Beli baju yang dibutuhkan ruang kosong. Nih lihat ya, kain ini nggak saya pakai. Yang saya pakai kan ruang kosongnya. Kebayang nggak beli baju nggak ada ruang kosongnya? Coba kalian beli kalung yang dipakai apa tuh? Ruang kosong. Betul atau tidak? Kalian bangun rumah yang dipakai apa? Kosongnya. Nggak ada orang nempel di dinding. Betul nggak? Tuh, berterima kasih pada ruang kosong aja nggak bisa kalian itu. Padahal semua yang dipakai itu adalah ruang kosong. Ruang kosong itu tidak usah dibeli dan gratis. Tapi sadar nggak dengan ruang kosong? Sekarang saya nanya, kalian sekarang bernafas? Ngambil nafas dari mana? Tuh. Dengan mengambil nafas kalian hidup. Berarti ruang kosong itu ruang apa? Ruang kehidupan, buktinya kalian bisa hidup. Gitu aja ngaji nggak tulus-tulus dari dulu, betul nggak? Itu karena kita nggak sadar, pikiran kita tuh membumbung kepada fantasi tentang masa depan, tentang masa depan. Ari ayeuna poho. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Cangkir itu syarat, cangkir itu syariat, sedangkan isinya adalah hakikat. Setuju ya? Cangkir itu syariat, isinya hakikat. Jujur ya, kalian bersyariat, berhakikat. Bersyariat tuh namanya. Tahu hakikatnya sholat. Jangan-jangan kita sholat cuma raganya saja. Berarti selama ini kita sholat cangkir isi atau cangkir kosong? Pantesan buku amalnya nggak nambah-nambah, kan cangkirnya kosong, nggak dicatat. Betul nggak? Iya. Sederhana kok di Quran. Aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kalau orang yang waras kan langsung mikir, bagaimana saya bisa mengingat dia kalau saya nggak tahu dan kenal pada dia? Kan gitu. Kan Nabi Muhammad juga tidak sholat dulu kan? Kan Isra Miraj dulu, ketemu dulu baru nyembah. Pantas beliau ingat sama Allah, kan udah ketemu. Kan itu yang diajarkan Nabi. Bayangkan ya, Nabi Muhammad aja baru sholat setelah Isra Mi'raj. Usia beliau itu saat itu sekitar 40-45 diperkirakan begitu. Kan berarti beliau baru mulai sholat umur 45 tahun. Beliau meninggal umur 62 tahun, 63. Dalam durasi itu beliau sholat. Kalian itu dari kecil. Wih, gak kebayang ya itu tebalnya buku amalnya ya kalian. Luar biasa. Kosong ya ibu. Jujur ya, tapi cangkirnya kosong. Ternyata tidak ada isinya. Ya, makanya bersyariat itu harus berhakikat. Ini contoh. Kalian pergi ke Mekah nih, muter tuh 7 putaran di Ka'bah. Suruh muter, muter aja. Ditanya, ya, kenapa muter bu? Kan disuruh pembimbing juga muter. Kenapa 7 bu? Kan disuruhnya juga 7.
Ya kan? Kenapa mulainya dari Hajar Aswad? Kan disuruhnya juga dari sini. Tanya pembimbingnya, Pak, kenapa? Ya, saya motornya 7. Dari sananya juga 7, Bu. Tuh nggak? Nah, tetapi lucunya itu yang kayak gini-gini merasa seakan-akan sedang mengisi cangkir kosong, padahal dia juga cangkir kosong, kan nggak ngerti. Padahal di balik angka 7 itu luar biasa. Sampai di Quran diabadikan, wa banaina fawqakum sab'an sidada. Aku telah menciptakan di atas kamu 7 lubang yang sangat kokoh. Sampai Allah mengatakan, ya, aku telah menciptakan sab'a tara'iq. Itu di Quran surat Al-Mu'min. Aku telah menciptakan 7 jalan. Tanya itu, kenapa angka 7 di Quran diulang-ulang? Bahkan surat Al-Fatihah pun 7 ayat. Bahkan langit pun 7 lapis. Bahkan bumi pun 7 lapis. Cari hakikat di balik angka 7. Begitu kalian menjalankan syariat di sana, tahu hakikatnya. Mantep itu syariat. Mulai dari Hajar Aswad. Apa itu Hajar Aswad? Batu hitam. Apa itu batu hitam? Temukan hakikatnya. Apa itu multajam? Temukan hakikatnya. Apa itu pintu Ka'bah? Temukan hakikatnya. Apa itu makom Ibrahim? Temukan hakikatnya. Apa Hijr Ismail? Temukan hakikatnya. Apa rukun Yamin? Temukan hakikatnya. Mengapa saya harus berkelilingnya lingkaran, bukan kotak? Padahal Ka'bahnya bentuknya kotak. Temukan hakikatnya. Begitu ketemu hakikatnya, mantap itu menjalankan syariat. Nangis kalian pergi ke sana. Gitu nggak waktu kalian umroh? Yang penting sudah foto sama unta, dipajang di rumah, betul? Nah, jangan-jangan kita selama ini hanya sibuk meluangkan cangkir kosong, gak ada isinya. Bolak-balik pergi ke sana, bolak-balik terus pergi ke sana. Hanya pamer foto aja. Pergi ke Madinah, ditanya, kita kegiatan di Madinah apa nih sekarang? Oh, kita akan pergi ke Masjid Kuba. Kenapa ke Masjid Kuba dulu? Apa artinya Masjid Kuba? Apa hakikatnya Kuba? Kenapa perjalanan kita di Madinah untuk menuju kota yang bercahaya harus memulai dari Masjid Kuba? Habis dari situ kita akan pergi ke Jabal Uhud. Uhud itu Ahad. Kenapa kita harus pergi ke Jabal Uhud? Kenapa Jabal, gunung? Di Quran diulang-ulang. Nabi Musa bertemu Tuhan di gunung. Tuhan bertajali pada Musa di gunung. Apa gunung itu? Pernah gitu gak nanya? Cangkir kosong. Kenapa Jabal Uhud itu konon katanya 7 kilometer, 7 lagi. Luar biasa. Dari Jabal Uhud mampir dulu ke pasar kurma. Tambah lupa kalian. Betul nggak? Sibuk aja beli coklat. Udah, tambah terlelap aja. Begitu tanya, tadi apa Bu yang dialami di Masjid Kuba? Teuing enggak. No penting mah kurma. Gini ya, pulang dari sana bawa kurma. Kenapa dari Jabal Uhud? Dari Jabal Uhud kita harus pergi ke Qiblatain. Apa Qiblatain? Mengapa 2 kiblat? Mana kiblat yang pertama, mana kiblat yang kedua? Masuk ke percetakan Al-Quran. Di situ laki-laki boleh masuk, perempuan tidak. Apalagi ini? Nanya nggak kalian? Yakin nggak nanya? Pokoknya nunggu aja di luar sambil belanja roti.
Cuman gini aja, laki-laki boleh masuk, perempuan enggak. Itu aja, udah. Karena tidak pernah bertanya, laki-laki itu siapa di Quran? Oh, ternyata laki-laki itu lambang dari rohani. Oh, ternyata perempuan lambang dari jasmani. Perjalanan menuju Tuhan, jasmaninya di luar saja. Karena ini adalah perjalanan rohani, perjalanan spiritual. Semua tuh punya makna. Sayang ya, gak diurai. Baru nyampe di Indonesia, udah merencanakan lagi pergi ke sana. Saya bukan anti kalian pergi ke sana. Tetapi buat apa menjalankan syariat kalau nggak tahu hakikatnya? Buat apa kita punya banyak cangkir kalau semua itu gak ada isinya? Paham? Oke. Baru kita masuk ayat. Ya. Coba lihat ini Quran surat An-Naba, surat ke-78 ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu soffan. Pada hari ketika ruh dan malaikat bersaf. Awas, cangkir kosong. Pernah bertanya apa itu ruh? Gak bertanya. Pengen tahu apa itu ruh? Gak pengen tahu. Kenapa Allah meniupkan ruh ke dalam diri saya? Dan kapan ditiupkan? Pernah tahu? Gak tahu. Pokoknya membiarkan semua itu menjadi informasi aja. Nih hadirin, saya kasih tahu sedikit. Istilah ruh itu ada ketika bagian dari dirinya Tuhan yang maha terbatas itu ditiupkan ke sini. Bagian dari dirinya yang ditiupkan ke sini, ke tubuh yang sempurna itu dalam kitab suci disebut ruh. Clear? Tapi ketika sudah keluar dari sini, kembali ke tempat asalnya, tidak disebut ruh lagi. Contoh, kalian lihat hujan muncul sebagai tetes-tetes air, bilangnya apa? Tetes air. Kapan istilah tetes air itu kalian sebutkan? Kan itu sebetulnya asal muasalnya dari laut yang luas tanpa batas. Air itu menguap ke atas menjadi kabut dan turun menjadi tetes-tetes. Dia disebut tetes air ketika sedang menjadi hujan karena sedang terpisah dari lautnya. Karena sedang terpisah dari lautnya disebut tetes air. Coba kalau dia udah menyatu dengan laut, begitu kalian pergi ke laut, indah ya laut. Lupa bahwa laut itu sebutnya tetes-tetes yang sudah pulang. Tapi kalian bilang tetes nggak? Oh itu tetes yang kemarin saya lihat di hujan gitu nggak? Enggak. Begitu sudah sampai ke sana namanya bukan tetes lagi, namanya laut, namanya samudra. Allah yang tanpa batas ini dengan cinta kasihnya meniupkan bagian dari dirinya. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ditiupkan ruhku tuh ke sini. Jadi istilah ruh itu ada pada saat bagian dari dirinya masih diizinkan ada di sini. Clear sampai sini? Ketika sudah keluar dari sini gak ada istilah ruh. Sama seperti tetes air yang sudah kembali ke laut, gak ada tetes air lagi. Yang ada adalah laut. Clear sampai sini? Okay. Lalu Allah itu dengan cinta kasih, beliau mengatakan supaya ruh yang aku tiupkan kepadamu itu bisa kamu kenali. Maka kata Allah, aku manifestasikan ruh itu yang asalnya goib menjadi nur. Maka di Quran dikatakan waja'alna, ya, waja'alnahu nuran. Aku jadikan ruh itu sebagai cahaya. Saking ingin dikenal. Hebat Allah itu. Makanya dalam tradisi Islam kita kenal ada nur, itu ada Nurullah, ada Nur Muhammad, ada Nur Insan.
Lalu leluhur kita mengatakan, nur insan itulah yang disebut dengan jiwa. Itulah diri pribadimu yang sejati. Kenali. Apa yang harus dikenali oleh jiwa? Nur insan ini, jiwa ini harus kenal pada Nurullah, Allahnya. Nur Muhammad, Rasulnya. Makanya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang bersyahadat itu adalah jiwa pada Nurullah dan Nur Muhammad. Disebut syahadatain. Udah nyampe situ belum pengalaman? Badairah. Jaga ya akhirat.